Sahabat rumah belajar, kalian pasti pernah membuat makanan, membuat kerajinan, ataupun melakukan sesuatu. Itu semua erat kaitannya dengan prosedur. Dalam pelajaran bahasa Indonesia ada juga namanya teks prosedur. Lalu apa saja ya struktur dan kaidah kebahasaannya? Ayo kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar dimanapun kalian berada. Perkenalkan, Ibu Iis Titi dari SMA Negeri 1 Tempuran, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teks prosedur, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Namun, sebelum Ibu memulai pembahasan, Ibu ingin bertanya dulu pada kalian, kenapa sih kita harus belajar teks prosedur? Ya, benar sekali. Kehidupan sehari-hari kita banyak berkaitan dengan prosedur. Ketika kita membuat sesuatu atau melakukan suatu kegiatan, kita harus tahu dulu prosedurnya bagaimana. Seperti ketika kita memakai masker, mencuci tangan, ataupun ketika kita membuat sesuatu. Kita harus tahu dulu prosedurnya bagaimana, supaya apa yang kita buat atau apa yang kita lakukan dapat mencapai hasil terbaik atau hasil yang diinginkan. Sebelum kalian membuat teks prosedur, Ibu ingin kalian memahami dulu tentang struktur dan kaidah kebahasaannya. Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati sebuah teks yang sudah Ibu sajikan. Setelahnya, kalian diharapkan untuk menyimpulkan apa itu teks prosedur dari contoh teks tersebut. Mari kita amati. Sebelum kita menyimpulkan apa yang dimaksud dengan teks prosedur, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan prosedur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam menyelesaikan suatu masalah. Kita dapat menyimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi cara melakukan sesuatu dengan tahapan yang benar. Tahapan itu seringkali disebut dengan prosedur. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Ada 3 bagian. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, langkah-langkah. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Biasanya berisi definisi ataupun manfaat. Kemudian langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Adapun penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Setelah kalian mengetahui tentang struktur teks prosedur, Ibu ingin kalian untuk menganalisis teks prosedur yang sudah Ibu sajikan tadi. Ayo kita analisis bersama. Pada paragraf pertama termasuk tujuan teks prosedur, karena terdapat pengantar dari teks tersebut. Pada bagian langkah-langkah terdapat langkah-langkah nomor 1 sampai 4 dari pilih topik yang diinginkan sampai ajarkan kepada orang lain. Kemudian bagian terakhir yakni penegasan ulang, benar sekali terdapat di paragraf terakhir. Hebat, kalian sudah berhasil menganalisis struktur teks prosedur. Sekarang kita lanjutkan untuk memahami kaidah kebahasaan teks prosedur. Pada umumnya, teks prosedur memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, banyak menggunakan kata kerja imperatif. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi atau partikel yang bermakna penambahan. Keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Kelima, menggunakan deskripsi alat. Kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Misalnya, di sini ada kata pastikan. Pastikan takaran sudah tepat. Misalnya seperti itu ya. Yang kedua, kata-kata teknis
yakni kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini adalah makna leksikal atau makna kamus. Apabila teks tersebut berkenaan dengan komputer, akan digunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan komputer, misalnya jaringan, layar monitor, papan tombol. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi yang bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contoh dari konjungsi penambahan, selain itu, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu, dan lain sebagainya. Pernyataan persuasif bertujuan untuk mengajak seseorang atau menganjurkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh pernyataan persuasif, akan lebih baik jika kamu menggunakan krayon daripada pensil warna. Atau kalimat kedua, sebaiknya kamu menggunakan wadah yang sudah dibersihkan. Yang terakhir, deskripsi alat. Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Misalnya, kertas yang digunakan adalah kertas ukuran A3, atau warna biru krim kue didapatkan dari pewarna makanan warna biru. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat rumah belajar semuanya. Agar lebih memahami materi, Ibu sudah menyiapkan tugas. Tugas bisa diakses atau didapatkan dengan memindai kode berikut. Jika kalian sudah mendapatkan tugas tersebut, silakan untuk mengerjakannya ya. Tetap semangat dan tetap sehat. Mari berbagi dan berkolaborasi, belajar bersama di portal Rumah Belajar. Terima kasih, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.